وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara jemaah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat maghrib, semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita melanjutkan pembahasan fikih kita dari kitab Matan Takrib yang ditulis oleh Imam Abu Syuja. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Dan pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan penggunaan bejana emas dan perak dalam berwudu. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang berwudu menggunakan bejana dari emas dan perak, tetapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang paling masyhur di dalam mazhab, hukumnya tidak dibolehkan. Dan penggunaan emas itu ada 3 macam penggunaan. Ini ringkasan dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama, emas dipakai untuk makan dan minum, alat untuk makan dan minum, piring, sendok, gelas, dipakai untuk alat makan dan minum, maka hukumnya haram. Hukumnya haram, mencakup laki-laki dan perempuan. Tidak dibolehkan bagi laki-laki dan perempuan. Sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang minum dan makan dari bejana emas dan perak, yaitu piringnya dari emas perak, maka yang dia makan itu adalah bara api neraka jahanam. Berarti hukumnya haram, dan itu mencakup laki-laki dan perempuan. Kemudian kedua, emas dan perak itu dipakai untuk perhiasan. Untuk perhiasan, cincin, kalung, gelang, maka itu boleh bagi wanita, tetapi tidak dibolehkan bagi laki-laki. Dalam perhiasan itu ada 2 barang boleh bagi perempuan, tapi nggak boleh bagi laki-laki. Yang dibolehkan bagi perempuan itu pakai emas dan perak. Kemudian yang kedua, memakai sutra, memakai kain sutra. 2 ini bagi laki-laki hukumnya nggak boleh, sehingga laki-laki tidak boleh memakai emas, perak untuk perhiasan, dan tidak boleh memakai kain sutra, kecuali kalau dia itu memiliki kulit sakit kulit, maka sebagian ulama membolehkan jika memang dia itu punya penyakit kulit. Kemudian yang ketiga, penggunaan emas dan perak untuk selain itu. Penggunaan emas perak selain bejana makan dan minum. Kemudian yang kedua, sebagai perhiasan. Maka nanti khilaf panjang di antara para ulama. Kalau yang masyhur di dalam mazhab, maka hukumnya tidak dibolehkan. Misalkan berwudu dengan ember atau gayungnya itu dari emas, HP casingnya itu emas, atau yang lainnya. Maka kalau dalam mazhab itu, beliau mengatakan hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian setelah itu kita masuk pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja. Beliau mengatakan faslun, pasal, as-siwaku mustahabbun fi kulli halin. Bersiwak itu, bersiwak atau gosok gigi, sunnah di setiap kondisi, illa ba'da zawali li shaim, kecuali
setelah zawal. Setelah zawal itu sudah masuk duhur bagi orang yang puasa. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Dan bersiwak, gosok gigi dalam 3 kondisi sangat disunahkan, sangat dianjurkan. Dalam 3 kondisi. Yang pertama, inda taghayyuril fammi min azmin wa ghairihi. Ketika mulut itu berubah baunya karena azm. Azm itu karena diam yang lama atau yang lainnya, karena makanan, minuman, atau misalkan rokok dan yang lainnya. Yang kedua, wa indal qiyami minan naumi. Ketika bangun dari tidur, itu sangat disunahkan. Kemudian yang ketiga, wa indal qiyami ila sholah. Dan ketika dia itu hendak mengerjakan sholat. Itu 3 perkara, 3 kondisi di mana bersiwak itu sangat dianjurkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang sedikit masalah fikih bersiwak atau membersihkan gigi. Membersihkan gigi itu kalau dalam istilah ulama zaman dulu itu namanya siwak. Dinamakan dengan siwak. Siwak itu kegiatan memakai pohon atau akar pohon untuk membersihkan gigi. Kalau zaman dulu itu membersihkan gigi itu pakai akar pohon namanya arok. Pohonnya itu namanya pohon arok. Dan itu memang tumbuh di padang pasir. Kita waktu di Yaman itu sering. Dan kita, ini pohon arok ini sifat karakternya itu pohonnya itu tidak bisa tinggi. Jadi pohonnya itu menyamping. Nanti pohonnya itu akarnya banyak. Lah akarnya itu nanti yang diambil untuk siwak. Nah, nanti kalau bapak dan ibu itu umroh atau haji itu di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu depannya itu banyak yang jualan siwak itu. Bahkan sekarang sudah dibikin siwak itu diplastiki itu sampai diimpor, diimpor ke Indonesia. Banyak sekarang itu siwak itu banyak di Indonesia banyak. Nah itu kalau kita dulu kita itu langsung cari dari akar pohon. Dan subhanallah itu saya waktu ya ngisi kajian di daerah Purwokerto, ada teman itu yang membudidayakan siwak. Rupanya ditanam di Indonesia itu bisa. Saya lihat di pondoknya itu ada tanaman siwak. Cuma sayangnya itu akarnya nggak bagus karena terlalu lembab. Di kita itu terlalu lembab. Kalau di sana itu akarnya itu bagus banyak dan akarnya itu menjalar banyak sekali lah itu. Dan rasanya pedas sekali. Rasanya pedas. Kalau di Indonesia enggak. Saya tanya sama teman saya itu, gimana rasanya itu? Enggak ada rasanya. Kemudian juga akarnya itu susah digali. Kalau sana kan padang pasir, tinggal digali sedikit itu sudah kelihatan akarnya itu. Jadi kalau sama dulu itu namanya siwak. Siwak itu pakai akar pohon. Dan itu kandungannya sangat bagus memang untuk gigi. Nah sekarang sudah ada juga pasta gigi itu yang mengambil dari pohon akar pohon ini. Ada di Indonesia itu pabrik pasta gigi yang ngambilnya itu dari itu. Jadi ada zatnya akar pohon siwak itu, yang namanya pun siwak. Jadi intinya kalau zaman dulu itu dinamakan dengan siwak, membersihkan gigi itu siwak. Kalau sekarang alhamdulillah semakin maju teknologi itu sehingga sudah ada sikat gigi dan pasta gigi. Kalau kita lihat kakek-kakek kita dulu, ketika dulu kita di ya hidup zaman dulu lah, itu saya sering melihat orang-orang zaman dulu itu kalau membersihkan gigi itu pakai bata, ya kan, bata yang dipecah itu sampai ya pecah itu kerikil kecil-kecil itu digunakan untuk membersihkan gigi. Itu kalau zaman dulu pakai itu. Saya dulu juga pernah lihat, masih ingat orang zaman dulu itu kalau nyuci baju itu pakai, lupa itu nama pohonnya itu, ada pohon itu keluar buahnya itu dipakai untuk nyuci baju. Itu nanti keluar busanya itu. Itu saya pernah lihat karena saya di Salatiga itu dekat sungai. Nah itu pohonnya itu tumbuh lah, nenek-nenek kita itu kalau nyuci baju itu di sungai itu pakai itu. Ya, saya nggak tahu itu pohon itu sekarang masih ada atau tidak pohon seperti itu.
Jadi maksudnya itu memang dengan perjalanan zaman itu akan berbeda, kondisi itu akan berbeda. Nah, itu kalau zaman dulu itu pakainya siwak, kalau zaman sekarang itu alhamdulillah sudah ada pasta gigi. Sudah ada pasta gigi, sudah ada sikat gigi. Sehingga kita alhamdulillah orang Indonesia itu sudah pakai itu. Kalau di negeri Arab, saya lihat di negeri Arab pun masih jarang orang yang pakai pasta gigi dan sikat gigi. Mereka yang masih menggunakan siwak, yang membersihkan gigi itu masih menggunakan siwak. Dan mereka kalau ini yang cerita ya, masih cerita waktu saya di sana itu, orang-orang Arab itu kalau lihat kita sikat gigi itu bingung mereka itu. Ini apa ini orang Indonesia itu? Giginya disikat kemudian sampai keluar busanya, itu bingung mereka itu. Akhirnya ketika melihat memang masih itu lebih mulutnya itu lebih bersih itu, baunya itu enggak terlalu bau. Akhirnya mereka itu alhamdulillah waktu itu mulai mereka itu pakai pasta gigi, sikat gigi, pasta gigi. Walaupun sampai pernah itu saya dapatkan itu orang Arab itu karena nggak tahu, rupanya membersihkan gigi itu pakai zat sendiri namanya pasta gigi itu. Di sana masih jarang, hatta di pasar pun jarang dijual itu. Kita pun orang Indonesia itu biasanya bawa dari Indonesia. Di Yaman masih jarang. Itu sampai saya lihat mereka itu membersihkan gigi itu pakai sampo gitu. Jadi dikira orang Indonesia ketika gosok gigi itu pakainya sampo sampai mumpluk itu. Hanya sampo dipakai sama mereka untuk membersihkan gigi mereka itu. Tapi alhamdulillah setelah itu mereka itu mulai membersihkan gigi mereka itu dengan sikat gigi itu, dan itu lebih bagus lah kalau kita lihat daripada dengan siwak. Walaupun nanti apakah kita itu mendapatkan sunnah ketika kita itu memakai pasta gigi, maka nanti kata Imam Nawawi belum mengatakan iya, sama, karena itu sesuai dengan perubahan zaman. Kalau zaman dulu itu namanya orang bersiwak itu pakai akar pohon arok, kalau sekarang itu ya menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Itu semuanya kegiatan itu dinamakan siwak. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu bersiwak itu kegiatan membersihkan gigi. Kalau zaman dulu pakai akar pohon arok, kalau sekarang ya menggunakan apa saja. Menggunakan apa saja yang penting bersih giginya itu. Rasulullah SAW itu beliau bersabda dalam sebuah hadis, as-siwaku mataharatun lil fam mardatun lirrabb. Bersiwak, membersihkan gigi, mataharatun lil fam, merupakan kebersihan bagi mulut, wa mardatun lirrabb, dan sebagai amal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Dari sini, dalam hadis ini berarti menunjukkan bahwasanya bersiwak itu ibadah. Bersiwak itu ibadah. Maka kita itu ketika gosok gigi, kita harus menghadirkan niat bahwasanya ketika kita itu gosok gigi, kita itu sedang ibadah. Kita itu sedang ibadah, maka niatkan supaya kita itu mendapatkan pahala. Jadi nanti perlu difahami, Bapak dan Ibu fahami, ada namanya ibadah, ada namanya adat. Ada namanya ibadah, ada namanya adat istiadat. Kalau ibadah itu membutuhkan niat. Orang kalau tidak niat maka nggak dianggap ibadah. Sedangkan adat itu nggak butuh niat. Adat itu nggak butuh niat, maka itu jangan sampai kita itu mengamalkan sebuah amalan itu karena adat. Contohnya gosok gigi itu ibadah. Sehingga kita itu walaupun membersihkan gigi kita itu ingin mendapatkan pahala. Bukan hanya kita itu bersih saja gigi kita itu. Contohnya misalkan Bapak kerja ke pekerjaan, niatkan kerjaan kita itu mencari nafkah sehingga kita itu dapat uang dan kita itu juga dapat pahala, karena niat kita itu cari nafkah. Tetapi kalau kita itu kerja itu nggak ada niat cari nafkah, kita yang penting cari uang, ya kita nggak mendapatkan pahala, karena itu urusan dunia. Nah itu setiap aktivitas kita itu kalau bisa kita niatkan. Kita tidur, jangan sampai kita tidur itu ya tujuannya supaya kita itu hilang rasa capek kita itu, kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita itu tidur itu niatnya supaya nanti kita itu bisa bangun untuk ibadah, itu mampu kita memberikan hak istirahat bagi tubuh kita, maka itu ibadah. Bahkan kita berhubungan intim sama istri kita saja itu jangan cuma niatnya itu untuk menunaikan syahwat saja, itu kita nggak dapat pahala sama sekali. Tapi niatkan kita itu untuk memenuhi hajat syahwat istri kita, sehingga supaya kita itu nggak jatuh dalam perzinaan, maka itu nanti menjadi ibadah, sodakoh, bahkan dinilai sebagai sodakoh. Sehingga maksudnya itu
kalau bisa itu setiap ibadah yang kita kerjakan itu kita niatkan. Jangan sampai kita itu mengamalkan itu karena budaya. Perempuan misalkan keluar berjilbab, jilbab itu ibadah. Jangan sampai perempuan itu ketika keluar itu menganggap itu budaya, sehingga yang penting pakai jilbab saja itu. Jangan, nggak mendapatkan pahala gitu. Tapi kalau orang itu pakai jilbab, memang dia itu ingin mengamalkan perintah Allah Ta'ala yang memerintahkan untuk menutup kepala dengan jilbab, maka itu nanti berubah menjadi ibadah. Sehingga maksudnya di sini itu fahami bahwa kegiatan kita membersihkan gigi, yaitu kita itu gosok gigi itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah, maka niatkan. Ketika kita itu gosok gigi, niatkan kita itu sedang menjalankan perintah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah memerintahkan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan di sini, as-siwaku mustahabbun fi kulli halin. Gosok gigi itu, membersihkan gigi itu sunnah di setiap waktu. Jadi kapan saja itu sunnah itu kita itu pakai siwak. Dan Rasulullah SAW beliau itu adalah orang yang paling sering bersiwak. Beliau itu sering sekali, bahkan meninggalnya beliau, Nabi Muhammad itu meninggal dunia, beliau itu meninggal dunia dan terakhir amalan yang beliau kerjakan bersiwak. Bersiwak itu menjadi amal penutup Rasulullah SAW. Aisyah itu pernah ditanya, wahai Aisyah, istrinya Rasulullah itu kalau masuk rumah yang pertama kali beliau kerjakan itu apa? Maka Aisyah mengatakan bersiwak. Sebelum berjumpa dengan istrinya itu, Rasulullah itu pertama kali itu bersiwak. Rasulullah itu ketika mau meninggal, kan meninggalnya di kamarnya Aisyah, di pangkuan Aisyah. Rasulullah sudah nggak bisa bergerak, sudah sakratul maut. Ketika Rasulullah itu sudah nggak bisa apa-apa itu, tiba-tiba adiknya Aisyah itu masuk, Abdurrahman bin Abi Bakar masuk. Dia itu menjenguk Rasulullah, dia itu membawa siwak. Rasul itu melihat siwak itu, melihat terus itu. Akhirnya Aisyah itu tahu mungkin Rasul itu pengen bersiwak. Maka Rasulullah ditanya sama Aisyah, wahai Rasulullah, apakah engkau itu pengen bersiwak? Rasulullah sudah nggak bisa bicara, Rasulullah sudah nggak bisa bergerak. Maka Rasul itu mengisyaratkan dengan matanya, yaitu menunjukkan iya. Setelah itu siwaknya saudaranya Aisyah itu diambil, kemudian dipatahkan, kemudian dilembutkan. Biasanya kalau akar pohon itu kan dilembutkan dulu kalau dipakai itu. Sampai akhirnya biasanya kalau melembutkan itu dengan air ludah. Setelah itu ketika sudah lembut, digunakan untuk membersihkan giginya Rasulullah SAW sama tangannya Aisyah. Oleh itu sampai Aisyah itu mengatakan Nabi Muhammad itu meninggal dunia di pangkuan saya. Nabi Muhammad itu meninggal dunia di waktu giliran saya. Kan Rasulullah punya 11 istri. Rasulullah punya 11 istri, 2 istrinya meninggal dunia sebelum beliau. Maka Rasulullah meninggal dunia itu beliau meninggalkan 9. Ya, Rasul itu meninggalnya di giliran Aisyah, di rumahnya Aisyah. Bahkan Aisyah mengatakan, dan ketika meninggal dunia bercampur antara ludah saya dengan ludahnya Rasulullah SAW. Yaitu bercampurnya di mana? Bercampurnya di siwaknya itu. Bercampurnya di siwak karena dirapikan sama Aisyah. Oleh itu Rasulullah SAW itu beliau adalah orang yang sangat sering bersiwak. Sering sekali Rasulullah itu bersiwak. Nah, maka itu ketika kita itu sebagai seorang muslim itu, memang seorang muslim itu harus hidup bersih. Dan kebersihan itu kan termasuk setengah dari keimanan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah dari keimanan. Bukan an-nadhafatu minal iman. Kalau an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Tapi yang hadis itu lafadznya at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah dari keimanan. Sehingga agama kita itu agama yang bersih. Kalau bisa itu seorang muslim itu hidupnya bersih, yaitu dia itu tidak memiliki bau badan. Apalagi masuk masjid. Apalagi masuk masjid itu jangan sampai kita itu ke masjid membawa bau-bau yang tidak sedap. Rasulullah itu pernah ngusir seseorang dari masjid karena dia itu makan bawang. Makan bawang, diusir sama Rasulullah SAW. Dan kebiasaan orang Arab itu apa? Makan bawang itu mentah.
Mereka itu makan bawang mentah, apalagi bawang bombay itu dimakan mentah sama mereka itu. Sama Rasulullah diusir dari masjid. Kenapa? Masjid itu tempat yang bersih, bukan tempat yang kotor, sehingga bersih. Demikian juga apa? Sesuatu bau yang tidak sedap itu jangan sampai masuk masjid. Rokok itu kan bau. Apalagi apa? Asbak taruh di masjid, kemudian potong rokoknya di masjid. Masya Allah itu. Masjid itu tempat ibadah, bukan tempat membuang kotoran-kotoran seperti itu. Rasul itu sempat marah ketika ada orang yang meludah di masjid. Kan memang bawahnya masjid Rasulullah itu kan masih pasir, bukan keramik kayak kita ini, nggak ada sajadahnya, yaitu bawahnya itu masih pasir. Rasul itu melihat ada ludah di depan, itu ada ludah. Rasulullah marah itu, siapa yang meludah di masjid ini gitu loh. Ini masjid tempat ibadah, bukan untuk tempat buang kotoran seperti ini. Akhirnya Rasulullah itu bersihkan dengan tangan beliau. Setelah itu ditutup pakai tanah. Nah itu apa? Kita itu kalau mau buang kotoran itu jangan di masjid. Masjid itu tempat yang bersih, tempat ibadah. Kita mau kentut misalkan, kentut di luar, jangan di dalam masjid. Kita nggak tahu, mungkin di dalam masjid itu ada malaikat, karena malaikat itu terganggu ibadahnya. Sehingga Rasulullah mengatakan itu, innal malaikah tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan bau-bau yang membuat gangguan bagi manusia. Kalau kita itu nggak sedap mencium bau itu, malaikat itu juga terganggu. Sehingga kalau kita itu buang kotoran itu jangan di masjid. Kita misalkan motong kuku itu buangnya di luar. Termasuk juga misalkan ngupil itu buangnya di luar, jangan buang di masjid. Masjid itu tempat ibadah, bukan tempat untuk membuang kotoran. Sehingga intinya seorang muslim itu harus hidupnya bersih. Dia berjuang untuk hidupnya bersih, sehingga kita itu kalau ngomong sama orang itu nyaman orangnya itu. Bukan orang yang bau mulutnya, bau badannya. Apalagi orang Indonesia itu kan keringatnya itu kan bau sekali gitu. Ya kan? Maka kita harus pakai deodoran. Ketiak kita itu kita matikan baunya itu dengan deodoran, sehingga orang itu nyaman hidup sama kita. Nabi Muhammad itu wangi sekali. Sampai Rasulullah itu kalau jabatan tangan, para sahabat itu mencium tangannya Rasulullah itu baunya lebih wangi daripada minyak kasturi. Rasul itu wangi sekali baunya itu. Dan itu seorang muslim itu seperti itu, jaga penampilan, pakaiannya bagus, enggak usah mahal-mahal, yang penting baik, pakai minyak wangi, kemudian hidupnya bersih. Seorang muslim itu seperti itu. Jangan kesannya itu bahwa seorang muslim itu hidupnya itu kotor, semrawut hidupnya itu. Itu jangan sampai seperti itu. Kalau zaman kita itu kan kesannya orang yang hidupnya bersih, rapi itu kan orang kafir. Sedangkan orang muslim itu kan hidupnya kotor, semrawut. Itu hidupnya seperti itu. Maka kita harus merubah, karena Rasulullah itu mengatakan dalam sabdanya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah itu mencintai sesuatu yang indah. Itu intinya kalau bisa itu seorang muslim itu kemana saja itu dia itu bersiwak. Masuk rumah pertama kali yang dia kerjakan bersiwak. Keluar rumah pertama kali yang dia kerjakan itu bersiwak. Kemana saja, sehingga orang itu nyaman duduk bersama kita. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, kata Imam Abu Syuja, beliau mengatakan illa ba'da zawal, yaitu siwak itu kapan saja disunahkan, kecuali bersiwak setelah zawal bagi orang yang puasa. Apa itu zawal? Zawal itu nanti kalau istilahnya fikih itu penetapan waktu. Jadi nama-nama waktu. Waktu itu kalau di orang Arab itu ada namanya. Jadi kalau matahari, ini waktu ya, matahari itu kalau tegak di atas misalkan kita tancapkan tongkat ditancapkan, kemudian pas matahari di atas nggak ada bayangan, waktu seperti itu namanya waktu istiwa. Dinamakan waktunya itu dengan istiwa. Waktu istiwa ini hukumnya nggak boleh sholat, karena nanti waktu yang dilarang untuk sholat itu ada 5. Waktu yang dilarang itu kan ada 5. Nanti kita pelajari. Waktu yang dilarang sholat itu 5. Yang pertama ketika selesai subuh. Yang kedua ketika matahari terbit, berjalan untuk terbit. Yang ketiga ketika istiwa, di atas tegak. Kemudian yang keempat ketika selesai sholat asar. Kemudian yang kelima ketika matahari itu tenggelam. Berarti istiwa itu bukan untuk ibadah, yaitu nggak boleh orang ibadah di waktu itu. Nanti kalau matahari berjalan lagi ke barat sedikit, sampai mulai ada bayangan, tongkat itu ada bayangannya itu. Nah, itu namanya zawal.
dinamakan dengan zawal, itu awal masuk waktu duhur. Nah, itu kalau sebenarnya kita itu kalau pengen menetapkan waktu itu mudahnya itu memang pakai seperti ini, bukan pakai jam. Kalau pakai jam itu kan jam beda-beda gitu. Jam tangan kita sama jam sini aja mungkin beda gitu. Jam yang di masjid sama yang di rumah saja beda itu. Nah, patokannya jam yang mana yang benar itu. Maka yang paling mudah itu sebenarnya patokannya itu pakai matahari. Wah, itu kalau di masjid-masjid agung yang kuno-kuno itu biasanya depannya itu ada tempat penetapan jadwal sholat. Termasuk di Pekalongan itu. Ya, atau kalau di Batang saya belum tahu itu. Kalau di Pekalongan ada, yaitu apa? Besi. Yaitu besi, kemudian ada bolongan itu di tengah besinya itu. Kemudian itu bawahnya itu ditetapkan ini zuhur, ini ada. Kenapa? Karena sebenarnya penetapan waktu itu mudah sekali itu. Kalau ini misalkan ini garis, ini berarti istiwa. Lebih sedikit ke barat berarti ada bayangan ke timur sedikit. Berarti sudah masuk waktu zuhur. Jadi patokannya kalau masjid-masjid lama itu pakai itu. Dan itu lebih mudah, lebih aman. Sempat ada kejadian itu, ada orang azan, seorang muadzin azan, orang pada bingung itu, kok azan jam segini gitu loh. Rupanya jam di masjid itu mati gitu loh. Jamnya mati, dikira sudah zuhur. Rupanya sehari mati nggak gerak-gerak itu. Oh, sudah jam 12, lihat jadwal sholat jam 12, langsung azan gitu loh. Rupanya jamnya mati gitu loh, Masya Allah itu. Dan itu sering seperti itu. Kenapa? Karena patokan jam itu ya bisa digunakan patokan, tapi karena standarnya itu nggak ada yang pasti jam itu. Kita punya aplikasi ya, saya punya aplikasi itu, HP itu, jadwal sholat. Jadwal di aplikasi saya sama teman saya beda gitu. Bedanya sampai 5 jam itu, sampai kaget saya itu. Di HP saya sudah bunyi waktu sholat itu. Saya mau buka puasa, teman saya, kok mau buka puasa ini belum maghrib ini? Nah, ini sudah bunyi itu. Rupanya teman saya itu 5 menit lagi itu. Dan itu rupanya bedanya sampai 5 menit itu. Berarti kan beda gitu, patokannya beda. Bahkan saya itu pernah coba ya ini sebagai pelajaran lah gitu ini. Saya pernah coba download aplikasi Ka'bah Kiblat. Saya sudah download karena saya mau umroh. Saya mau coba memang waktu itu. Ini aplikasi ini bener nggak itu? Beberapa aplikasi tak download itu. Kita berangkat umroh di depan Ka'bah. Ini depan kita Ka'bah ini. Buka aplikasi, ngarahnya ke sana gitu. Masya Allah, berarti ini ngawur-ngawur semua ini aplikasi seperti ini. Sehingga patokan pakai teknologi itu bisa, tapi memudahkan, tapi belum bisa jadi patokan. Yang paling mudah itu yang kalau kita pengen bagus ya kayak orang zaman dulu. Itu pasti kalau orang zaman dulu itu. Kenapa? Karena patokannya langsung matahari. Jadi zawal itu apa? Zawal itu ketika matahari itu condong ke barat sedikit, setelah itu mulai ada bayangan ke timur. Nah, itu namanya zawal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, zawal kalau sudah zawal ke atas, maka bersiwak itu hukumnya makruh. Bersiwak itu hukumnya makruh. Boleh enggak? Boleh. Tetapi hukumnya makruh. Ketika dibahas kenapa kok hukumnya makruh? Karena ada sebuah hadis menjadi rujukan mereka. Rasulullah SAW beliau bersabda, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Berarti orang puasa itu bau mulutnya itu harum. Biasanya orang puasa itu mulutnya itu bau itu ketika zawal. Karena orang itu kan nggak makan. Walaupun dia itu ngomong, tapi karena nggak makan itu akhirnya mengeluarkan bau mulut. Sehingga di waktu itu kalau dalam mazhab itu kalau bisa itu dihindarkan untuk menghilangkan bau. Namun ini kalau ini pendapat mazhab dirojikan sama Imam Ar-Rafi'i. Tapi kalau pendapat yang lain itu tidak dimakruhkan. Pendapat yang lain tidak dimakruhkan dan itu pendapat 4 imam mazhab. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Nawawi termasuk ulama besar mazhab Syafi'i dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau merojehkan pendapat yang ini, yaitu beliau keluar dari mazhab dalam masalah ini. Walaupun mazhab itu pendapat yang muktamad itu yang menjadi standar dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh, tapi kalau Imam Nawawi lebih merojehkan pendapat jumhur. Pendapat banyak ulama mazhab yang mengatakan tidak dimakruhkan.
Mengapa mereka mengatakan nggak dimakruhkan? Karena yang dimaksud dengan bau mulut itu di hari kiamat. Bau mulutnya orang yang puasa lebih harum di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia gitu. Di hadapan Allah melebihi bau minyak wanginya minyak kasturi. Itu kan di hadapan Allah di hari kiamat, bukan di dunia gitu. Ya, kemudian yang kedua, bau mulutnya orang puasa itu bukan karena dia itu nggak gosok gigi gitu loh. Bukan, tapi karena lamanya nggak makan. Sehingga karena nggak makan itu akhirnya apa, dia itu mulutnya bau walaupun dia gosok gigi gitu. Sehingga kalau jumhur pendapatnya tidak dimakruhkan. Tapi kalau pendapatnya yang muktamad dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya dimakruhkan. Kemudian kalau dalam ya ini juga perlu saya sebutkan, yang kita bahas di sini itu adalah siwak yang itu pakai akar pohon bagi orang puasa. Tapi kalau kita itu membahas pakai pasta gigi, orang gosok giginya pakai pasta, itu pembahasan lain. Ini perlu difahami, Bapak dan Ibu fahami. Tentang urusan orang puasa itu boleh nggak pakai siwak? Maka ulama sepakat boleh. Yang menjadi khilaf itu kecuali kalau sudah masuk waktu duhur, itu menjadi khilaf, makruh atau tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu makruh, kalau pendapat yang lain mengatakan tidak. Tapi fahami ini yang perlu saya jelaskan itu. Tapi pembahasan ini tidak membahas tentang orang pakai sikat gigi dan pasta gigi. Kenapa? Karena siwaknya orang zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang, beda. Tidak bisa disamakan. Nah, sekarang kalau seandainya misalkan ini, terus bagaimana kalau saya itu puasa pakai sikat gigi dan pasta gigi, boleh nggak? Apakah masuk dalam pembahasan ini? Kita katakan nggak masuk. Karena itu masalah yang baru. Modelnya pasta gigi itu kan yang baru. Maka itu kalau dalam masalah pasta gigi itu bagi orang yang puasa, memang ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama kontemporer ketika membicarakan tentang pasta gigi, mereka mengatakan boleh nggak memakai pasta gigi untuk bergosok gigi ketika puasa. Mereka mengatakan boleh selama tidak masuk dalam kerongkongan. Karena kaidahnya kan itu memang, yang kalau sudah sampai masuk kerongkongan kan batal. Nah, akhirnya apa? Ditelitilah sama para ilmuwan. Waktu itu sampai Syekh Utsaimin itu memerintahkan beberapa dokter untuk meneliti, beberapa ilmuwan. Jadi beberapa dokter, tim dibikin sebuah tim lah, dokter, ilmuwan dan yang lainnya itu untuk meneliti kandungan zat pada pasta gigi. Awalnya membolehkan Syekh Utsaimin dengan sebab selama tidak masuk kerongkongan. Tapi rupanya setelah diteliti itu, rupanya dalam pasta gigi itu ada enzim. Enzimnya itu kalau kita pakai pasta gigi itu akan bercampur dengan air liur. Walaupun kita sudah meludah itu nggak bisa hilang enzimnya itu. Dan enzimnya itu kalau sudah masuk kerongkongan, masuk perut, itu akan dirubah menjadi bahan makanan. Sehingga orang itu makan pasta gigi itu bisa kenyang dia itu. Kenapa? Dalam pasta gigi itu ada zat makanan. Kayak infus lah, itu kan ada zat makanannya di dalamnya itu. Kalau itu ada zat makanan masuk dalam kerongkongan dan itu akan bercampur dengan liur, berarti kan seperti orang makan gitu. Akhirnya sebagian ulama belakangan ini mengatakan kalau orang puasa tidak boleh pakai pasta gigi. Kalau mau pakai pasta gigi silakan sebelum puasa. Jadi kalau dia itu misalkan pas Ramadan itu setelah dia sahur langsung gosok gigi pakai pasta gigi. Tapi kalau terlambat ya sudah pakai sikat giginya saja itu. Tapi kalau pasta gigi ini yang bahaya. Pasta gigi itu yang bahaya. Kenapa? Karena hasil penelitian ulama-ulama tadi. Maka itu terkadang ulama itu mereka itu punya kaidah umum. Kaidah umumnya selama tidak masuk kerongkongan ya nggak batal puasanya. Atau kaidahnya selama tidak bahaya nggak apa-apa. Tapi kan perlu diteliti lagi itu bagaimana, karena kan ini obat-obatan baru kan itu. Contohnya misalkan saya contohkan lagi misalkan, tapi nggak masuk masalah pasta gigi. Contohnya misalkan orang memakai pil penunda haid bagi orang yang haji atau yang umroh. Apa hukumnya itu? Ulama-ulama dulu mengatakan boleh selama tidak memandulkan kesehatan. Cuma apakah ini bahaya bagi kesehatan kan butuh penelitian yang dalam gitu. Nggak bisa cuma ini nggak bahaya itu, nggak bisa, penelitiannya harus panjang gitu. Akhirnya diteliti lagi sampai di Saudi Arabia itu dibikin sebuah tim untuk meneliti tentang bahaya pil penunda haid, itu bahaya atau tidak.
Akhirnya dari penelitian itu bahaya sekali. Sehingga jadi gini, istilahnya itu haid itu, darah haid itu Allah ciptakan sebagai nutrisi bagi janin. Sehingga darah haid itu makanan. Darah haid itu makanan. Ketika wanita itu nggak hamil, berarti kan nggak ada yang memakan gitu. Makanan itu akhirnya harus dibuang. Subhanallah, itu dalam diri wanita itu Allah sudah menciptakan anak untuk mengeluarkan sendiri. Tidak usah kita itu capek-capek mengeluarkan, itu sudah ada proses untuk mengeluarkan kotoran-kotoran itu. Kalau itu ditunda, kayak sampah lah istilahnya itu. Kita punya sampah di rumah, waktunya hari ini dibuang, nggak dibuang sehari 2 hari itu, baunya kayak apa gitu. Maka nanti pil penunda haid itu bisa memicu tumor, kanker rahim dan yang lainnya. Akhirnya setelah itu apa? Fatwa-fatwa yang berjalan sekarang, hukumnya haram pakai pil penunda haid. Kenapa? Karena bahayanya. Jadi terkadang itu masalah-masalah yang baru itu butuh penelitian. Nggak bisa langsung selamatan kita katakan boleh karena nggak ada larangan. Nggak ada larangan, memang nggak ada, karena zaman dulu nggak ada gitu. Tetapi kan ilmuwan itu kan meneliti bahaya atau tidak bagi kesehatan kan. Ketika bahaya, akhirnya diharamkan. Jadi kalau dalam mazhab itu memakai pasta siwak setelah zawal bagi orang puasa itu hukumnya tidak dibolehkan. Hukumnya boleh, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh, lebih baik dihindari. Tapi kalau jumhur 3 mazhab itu hukumnya boleh, dan itu yang dikuatkan sama Imam Nawawi. Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Abu Syuja mengatakan wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Dan bersiwak itu dalam 3 kondisi sangat-sangat disunnahkan. Dalam 3 kondisi. Yang pertama, ketika mulut itu sudah mulai berubah baunya. Bisa berubah itu karena azmin itu diam lama. Kita itu diam lama, akhirnya mulut kita itu mulai berubah. Atau berubahnya itu karena proses makanan, makan bawang putih, bawang merah, atau karena merokok, itu juga bau mulut juga. Maka sesuatu yang bisa membuat mulut itu bau, sehingga kalau kita itu ngobrol sama orang itu nggak nyaman dengan obrolan kita itu karena bau mulut kita itu, maka itu sunnah, sangat disunahkan untuk dibersihkan. Sangat disunahkan untuk dibersihkan dengan, kalau kita alhamdulillah sudah ada pasta gigi, itu disunahkan. Yang kedua, yang sangat disunahkan itu yang kedua, ketika orang itu bangun tidur. Wa indal qiyami minan naumi, orang bangun tidur. Kalau dalam mazhab itu sunnah itu sebelum tidur pasta gigi, pakai gosok gigi, dan setelah bangun tidur juga gosok gigi. Itu sunnahnya. Dan rupanya dalam penelitian di zaman kita ini, memakai sikat gigi itu kan yang terbaik sebelum tidur. Sebelum tidur, apalagi bagi anak-anak yang biasa makan makanan yang manis, itu kan yang terbaik malah sebelum tidur. Maka sebelum tidur itu disunahkan untuk gosok gigi, apalagi setelahnya. Setelahnya itu kalau bisa pakai gosok gigi. Walaupun kalau dalam penelitian di zaman kita itu kan setelah, jadi kalau yang terbaik itu kan, kalau kita baca di pasta gigi itu kan, yang terbaik orang gosok gigi itu kan 2 waktu. Sebelum tidur, kemudian yang kedua setelah sarapan. Setelah sarapan. Kenapa? Orang kalau biasa sarapan sampai kerja 12 sampai jam 12 itu biasanya karena aktivitas kerja, dia nggak makan, nggak minum. Sehingga apa, di situ nanti kalau nggak gosok gigi itu, sarapan itu nanti akan mengendap itu kotorannya itu. Maka kalau intinya itu, kalau mau tidur gosok gigi, bangun tidur gosok gigi untuk menghilangkan bau gosok giginya itu. Maka tidak usah pakai pasta gigi, nggak apa-apa. Rasulullah SAW itu, beliau kata Aisyah, Rasulullah SAW itu beliau kata beliau, karena Nabi SAW idza staiqadha minan naumi istaqa. Rasulullah SAW itu beliau kalau bangun dari tidur, beliau bersiwak. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan yashushu fahu bisiwak. Beliau itu menggerak-gerakkan siwak di mulut-mulut beliau, yaitu dibersihkan semuanya itu bangun tidur itu. Sehingga beliau itu bangun tidur itu mulutnya itu sudah bersih. Kemudian yang ketiga yang sangat disunahkan itu wa indal qiyami ila shalah. Ketika orang itu mau sholat,
Bukan hanya sholat sebenarnya itu ibadah. Apalagi ketika kita berwudu, kita sholat itu kan wudunya itu. Maka itu Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati, jika saya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu, saya perintahkan mereka untuk siwak, membersihkan gigi setiap mereka berwudu. Setiap mereka berwudu itu diperintahkan untuk membersihkan gigi mereka. Berarti kalau kita itu wudu itu 5 kali, berarti kita itu gosok gigi itu 5 kali. Kalau seandainya misalkan kita itu nggak ada pasta gigi, maka bisa membersihkan dengan jari. Bisa membersihkan dengan jari atau dengan apa saja, tisu atau pakai yang lainnya. Yang penting bersih. Maka sunnahnya itu setiap orang itu berwudu, dia itu membersihkan giginya. Itu hukumnya disunahkan. Demikian juga ketika orang itu sudah berdiri untuk sholat. Nah itu kalau orang-orang Arab, coba lihat orang-orang Arab itu ya, siwaknya itu kan taruh di saku, akar pohonnya itu. Sehingga kalau dia itu sudah berdiri, ya sudah siwak dulu itu sebelum takbiratul ihram. Sudah dibersihkan dulu mulutnya, setelah itu baru dia itu takbiratul ihram. Setelah itu baru dia itu sholat. Maka sunnahnya itu orang itu ketika dia itu mau ibadah itu sholat atau baca Quran. Kita kalau baca Quran itu kalau bisa itu kita bersihkan mulut kita, sehingga yang keluar dari mulut kita itu tidak berbau. Apalagi kita pengen baca Quran. Demikian juga kalau kita berwudu, kita itu bersiwak. Demikian juga kalau kita itu ibadah apa saja, kita ibadah apa saja, seperti kita tawaf, seperti orang itu jenazah, sholat jenazah, atau yang selama dia itu berbuat kebaikan, kalau bisa itu mulutnya itu bersih, tidak bau. Apalagi dia itu berhadapan sama orang, apalagi berhadapan sama orang itu kalau bisa itu dibersihkan semua bau-bau, sehingga orang itu nyaman, bersama kita itu nyaman. Kemudian dibahas sama beliau di sini. Jadi intinya semua kegiatan ibadah, semua kegiatan kebaikan itu sunnahnya itu dibersihkan giginya. Walaupun beliau menekankan itu di pembahasan itu ketika sholat, itu yang paling penting, tetapi semua macam ibadah kalau bisa itu kita itu bersihkan gigi kita. Sehingga beliau mengatakan wa yustahabbu inda qiraatil Quran, sangat dianjurkan untuk membersihkan gigi ketika dia itu baca Quran, berzikir, atau dia itu baca Quran, atau dia itu sedang tawaf, atau sedang dia itu di masjid. Di masjid pun kalau kita masuk masjid, walaupun kita masuk masjidnya kajian, kita masuk masjidnya bukan sholat tapi kajian, maka kita bersihkan mulut kita. Kita nggak tahu, mungkin sebelah kita itu ada malaikat. Malaikat itu banyak di masjid. Mereka itu banyak. Mereka bahkan malaikat itu mencari pengajian. Mereka itu mencari pengajian. Ada malaikat itu namanya sayyarat. Malaikat itu namanya sayyarat. Rasulullah mengatakan inna lillahi sayyaratin minal malaika. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya itu terbang. Kerjanya apa? Mereka itu kerjanya cuma mencari pengajian, majelis ilmu. Kalau ada pengajian, malaikat turun duduk bersama mereka. Maka kita nggak tahu, mungkin sebelah kita itu ada malaikat, ya kan? Sehingga kalau kita itu di masjid itu, kalau bisa itu jangan sampai mulut kita itu bau. Mungkin sebelah kita ada malaikat, sehingga takut malaikat itu terganggu dengan bau mulut kita, sehingga nanti malaikat tidak mau mendekat sama kita. Kan kita itu pengen duduk bersama malaikat, dan malaikat itu suka dengan bau-bau wangi. Kalau syaitan kan enggak, syaitan itu sukanya bau-bau yang busuk, sehingga syaitan itu sukanya di WC. Nah itu kenapa kalau kita itu masuk WC itu kita berdoa, a'udzu minal khubuthi wal khaba'its. Baik Tuhanku, saya berlindung kepada Engkau dari khubuth wal khaba'its. Khubuth itu jin laki-laki, khaba'its itu jin perempuan. Kenapa kok jin itu markasnya itu di WC? Karena bau busuk. Saya pernah coba ketika saya ngeruqyah, dulu waktu saya masih bujang itu, kerjaan saya itu ngeruqyah, sehingga sering kelahi sama jin itu, sering sekali saya itu. Pernah suatu ketika itu saya coba, saya lagi ngeruqyah jinnya sudah ya gereng-gereng gitu. Saya ngambil minyak wangi, saya oleskan di hidungnya dia itu. Wah, ngamuk jinnya itu. Dia nggak kuat, dia ngatakan bau comberan ini ditaruh di hidungnya saya itu. Padahal itu minyak wangi itu. Tapi apa, bagi jin itu baunya comberan gitu. Baunya comberan kita, bagi jin itu jadi minyak wanginya mereka gitu. Nah itu namanya alam yang berbeda, dan itu luar biasanya penciptaan Allah Ta'ala. Oleh itu hebatnya penciptaan Allah itu, terkadang satu benda di alam manusia seperti ini, alam jin beda lagi. Contohnya tulang.
Tulang itu kan bagi kita kan nggak ada dagingnya. Kita kan makan daging kan dagingnya, tulangnya nggak dimakan kan itu. Tapi bagi jin, tulang itu menjadi dagingnya mereka, sehingga mereka itu makan tulang. Ya, mungkin kalau di Indonesia itu kan jin-jinnya kita itu di Indonesia kan kurus-kurus gitu. Orang Indonesia kan tulang saja dimakan gitu. Oh, semuanya dimakan, bulunya saja kalau bisa dimakan makan gitu. Kalau orang Arab kan enggak. Orang Arab itu kan kepala enggak dimakan, kaki enggak dimakan. Ayam itu kalau nyembelih ayam, ayamnya potong, kepalanya buang, kakinya potong, buang, kulitnya dibuang, jeroannya dibuang. Mereka makan cuma dagingnya saja itu. Kalau orang Indonesia kan enggak, kepalanya dimakan, kulitnya dimakan, kakinya dimakan, sampai tulangnya pun dimakan juga itu, habis sampai tulang empuk kan gitu. Dihabisi jinnya itu ngiler saja itu kalau di Indonesia itu. Nggak bisa makan mereka itu. Karena makanannya jin itu tulang. Nah, jadi masih itu terkadang ada satu benda di alam manusia itu seperti ini, di alam yang lain itu beda lagi. Dan itu kehebatan Allah dalam menciptakan. Nah, itu kenapa kok jin itu sukanya tempat-tempat yang kotor? Karena bagi mereka itu tempat yang kotor itu bau wanginya mereka. Sehingga kita di WC itu kita hati-hati, kita di sampah, di tong sampah itu hati-hati. Banyak jin di situ. Jin itu sukanya seperti itu. Maka itu jangan sampai kita itu karena kotornya diri kita, baunya nggak sedap, akhirnya yang banyak sama kita itu jin-jin itu. Malaikat nggak mau sama kita karena malaikat itu tempatnya bersih. Sukanya tempat-tempat yang bersih, bau wangi malaikat itu. Sehingga kalau kita itu masuk masjid itu kalau bisa kita itu baunya wangi. Kita bau wangi dan semua yang bisa mengeluarkan bau badan itu kita hilangkan dalam tubuh kita. Sehingga kita itu malaikat itu bersama kita. Jadi kalau kita perhatikan kenapa kok orang-orang yang dinamakan dengan kelompok organisasi namanya syaitonisme. Syaitonisme itu ada penyembah syaiton. Penyembah syaiton dan rupanya di Indonesia itu orang-orang yang di jalan-jalan itu. Oleh itu orang-orang underground, orang-orang ngepang itu hati-hati. Karena mereka itu nanti mereka itu direkrut sama komunitas namanya syaitonisme, penyembah syaiton. Oleh itu kan coba kalau kita lihat mereka itu jarang mandi, kemudian pakainya hitam-hitam. Ya, orang-orang jalan-jalan itu, orang-orang ngepang, orang-orang yang di jalan-jalan itu. Kemudian biasanya kalau yang pakai motor gede yang banyak sekali itu, mesti bawa tong sampah itu mereka itu. Bawa tong sampah, kemudian botol-botol aqua semperawut mereka itu, bagi kita itu. Kenapa? Karena syaitan itu nyaman bersama mereka. Dan rupanya apa? Mereka penyembah syaitan. Memang mereka itu penyembah syaitan itu. Dan komunitas itu di Indonesia banyak. Saya pun kaget juga itu ketika kita belajar tentang Freemansori. Kan yang membawa penyakit seperti ini orang Yahudi masuk ke Indonesia dengan Freemansori itu, sampai akhirnya nanti bikin komunitas rupanya ada di waktu itu di Amerika. Setelah itu masuk ke Indonesia namanya syaitonisme, penyembah iblis. Memang mereka menyembah iblis itu, dan itu ada. Dan karakternya seperti itu, suka yang kotor-kotor mereka itu, nggak pernah mandi, nggak pernah gosok gigi, ya seperti itu. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang siwak. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk di langsung pembahasan inti tentang masalah berwudu. Jadi berwudu itu nanti ada syarat, nanti ada rukun, nanti ada sunnahnya. Itu nanti akan kita bahas satu persatu. Syarat wudu itu apa, rukun wudu itu apa, sunnah wudu itu apa, bedanya apa antara syarat dan rukun itu, nanti bedanya apa nanti kita jelaskan. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.